Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah bisa kembali lagi berbagi kegiatan saya melalui video ini di channel YouTube Yulia Pamuji Rahayu. Alhamdulillah pekerjaan rumah udah beres, tadi pagi juga udah subuh-subuh udah masak karena buat bekal suami kerja. Terus alhamdulillah rumah juga udah bersih, makanya ini lanjut saya mau olahraga. Jadi sebelumnya ini saya mau stretching, nah ini saya sering banget yang nyeri tuh di bagian pundak, makanya ini saya sering ngelakuin gerakan yang seperti di video ini. Katanya sih ini bagus ya teman-teman buat menghindari frozen shoulder, dan menurut orang yang udah mengalami frozen shoulder itu rasa nyerinya luar biasa gitu ya teman-teman. Makanya menurut channel yang pernah saya nonton itu katanya untuk menghindari frozen shoulder gerakan seperti itu dirutinkan itu lebih baik. Dan udah selesai untuk stretchingnya, lanjut ini saya mau olahraga ringan ya teman-teman. Saya biasanya pakai sepeda statis ini, walaupun di marketplace untuk sepeda statis ini tuh harga yang termurah, karena yang lain tuh harganya juta-jutaan gitu ya teman-teman. Cuman untuk sepeda statis punya saya ini tuh harganya, waktu saya beli tuh harganya cuma 650.000, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi nggak ngelihat harganya, yang penting fungsinya ya teman-teman. Dan Alhamdulillah sampai sekarang juga ini tuh berfungsi dengan baik dan awet gitu ya teman-teman. Untuk sepeda ini tuh dilengkapin sama timernya ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu udah berapa lama nih kita sepedaan. Kalau saya sih biasanya maksimal 30 menit aja. Karena kalau dipaksain lebih lama lagi tuh biasanya malah jadi keliengan sayanya. Terus di sini juga dilengkapin sama berapa kilometer gitu perjalanannya. Walaupun nyampenya masih di depan TV aja yang nggak berubah-berubah. Tapi kadang saya juga suka bosan ya teman-teman olahraganya sepedaan, makanya kadang saya juga ngikutin salah satu akun YouTube tapi dari apa namanya, bule, orang bule, akunnya orang bule. Nah itu tuh ada beberapa gerakan untuk kayak jalan di tempat tapi dilengkapi sama gerakan-gerakan tubuh lainnya gitu ya. Di situ durasinya juga macam-macam, ada yang 30 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10 menit. Jadi saya biasanya ngikutin tergantung kondisi badan. Dan lanjut ini saya mau bikin sarapan karena tadi abis olahraga lapar. Tapi biasanya kadang juga saya sarapan dulu, pokoknya tergantung kondisi perut ya teman-teman, laparnya tuh sebelum atau sesudah gitu ya. Nah untuk sarapan kali ini saya mau bikin menu yang simple aja. Kemarin saya bikin roti ya teman-teman, sebenarnya basicnya dari roti manis tapi saya bikin roti tawar gitu ya, tanpa isian. Nah untuk video pembuatannya setelah kegiatan ini ya teman-teman. Nah ini untuk telurnya, ini bagian buat isiannya gitu ya teman-teman. Telurnya saya orak-arik, nggak saya kasih bumbu apa-apa, nggak kasih garam dan lain-lainnya. Karena tadi ngorak-ariknya itu udah pakai margarin, itu udah ada rasa asin-asin gurihnya gitu ya teman-teman. Terus ditambah juga tadi saya kasih saus bolognese. Nah ini juga saya tambahin saus tomat, terus sama saus sambal. Udah deh, sarapan kayak gini tuh rasanya Masya Allah nikmat banget ya teman-teman. Pokoknya yang terpenting itu sehat ya. Jadi makanan apapun, sesederhana apapun, rasanya pasti jadinya nikmatnya luar biasa. Nah ini tuh kenapa saya masih tetap sering bikin roti sendiri ya teman-teman. Karena saya cuman bisa konsumsi atau makan roti buatan saya sendiri. Tapi ada beberapa sih roti yang saya bisa makan, roti yang beli gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau dari roti yang beli itu tuh suka apa namanya, sensasi ada rasa panas di tenggorokan, terus ulu hati tuh rasanya langsung kayak nyeri gitu ya teman-teman. Mungkin karena faktor dari komposisi raginya yang mereka pakai ya. Tapi kalau roti buatan sendiri alhamdulillah sejauh ini sih aman-aman aja. Yang penting nggak terus menerus gitu ya, kayak 2 hari berturut-turut makan roti terus tuh nggak kayak gitu, yang penting dibatesin.
Karena emang udah nggak ada kegiatan lain ya teman-teman, jadi udah nggak ada bikin dagangan, fokusnya sekarang sama urusan rumah aja. Ya udah deh, kegiatannya dilanjut sekarang ngedit video ya. Ya kayak gini aja ya teman-teman, alhamdulillah pokoknya dinikmati, disyukuri, semuanya insya Allah berjalan dengan lancar ya. Yang penting itu ya teman-teman, jadi rasanya nikmat aja. Nah lanjut ya teman-teman, ini tuh video sebenarnya saya bikin sebelum kegiatan tadi ya teman-teman, yang seperti saya bilang ini tuh saya bikin roti. Basicnya ini roti manis ya teman-teman. Jadi seandainya ada teman-teman yang mau bikin roti dari resep yang saya bagi ini, nanti untuk resepnya insya Allah saya tulis di kolom deskripsi ya. Nah ini tuh teman-teman bisa buat jadi roti manis yang seperti saya bilang. Jadi bisa buat isian gitu ya teman-teman. Bisa diisi coklat, sosis, atau abon, atau apapun yang menurut selera teman-teman. Cuman kali ini saya mau bikinnya jadi bentuk roti tawar gitu aja ya teman-teman. Dulu saya waktu baru banget belajar bikin roti, saya kan baru belajar bikin rotinya tuh benar-benar cuma dari video YouTube ya teman-teman. Nah di situ kan banyak banget masing-masing orang tuh ngajarin tutorialnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah dulu tuh saya makainya cara all in one gitu ya teman-teman. Jadi semua bahan tuh dimasukin dari awal, termasuk margarin sama garam yang barusan saya masukin. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, saya ngelihat kayak oh kayak gini lebih bagus hasilnya, atau kayak gini sih udah bagus tapi ternyata hasilnya lebih maksimal dengan cara yang saya lakukan sekarang gini ya teman-teman. Jadi semua bahan yang lain kecuali margarin sama garam itu dimasukin di awal, terus diadonin sampai setengah kalis, baru deh dimasukin margarin dan garamnya ini sampai benar-benar kalis. Ternyata hasilnya lebih bagus gitu ya teman-teman. Jadi lebih cepat kalis, terus juga hasil rotinya tuh jauh lebih lembut. Cuman saya kurang tahu banget ya kalau untuk teman-teman yang belajar baking gitu ya, yang benar-benar profesional, manfaatnya untuk metode yang seperti itu tuh apa secara ilmiahnya. Kalau saya sih cuma ngelihat perbedaannya itu dari teksturnya, terus juga lebih cepat gitu ya untuk bisa bikin kalis. Nah tadi untuk adonannya alhamdulillah udah kalis, terus tadi saya cek udah ada window pane-nya apa belum. Sebelumnya itu tangan kita diolesin pakai margarin dulu ya teman-teman, jadi biar nggak lengket. Jadi sambil dibentangin gitu, kalau udah window pane-nya udah kelihatan, gak gampang sobek, alhamdulillah itu insya Allah adonannya udah kalis maksimal. Kalau teman-teman me time-nya kayak gimana? Kalau saya tuh me time-nya ya kayak gini ya, ngerjain hobi gitu ya. Tapi ada juga teman-teman yang me time tuh kalau harus ketemu temen dulu, atau pergi ke gunung, ke pantai gitu ya, ngelihat pemandangannya bagus-bagus, atau ke cafe, ke mall gitu. Kalau saya sebagai seorang introvert tulen 100% tanpa campuran, me time saya itu tuh ya kayak gini ya teman-teman, ngejalanin hobi yang disuka kayak gini, diem nggak ngomong sama siapa-siapa, terus ngejalanin proses demi proses gitu ya untuk bikin yang saya mau kayak gitu ya teman-teman. Terus pas ngeliat hasilnya itu langsung kayak wah gitu ya, ada kelegaan tersendiri di hati. Nah tadi untuk adonan rotinya ya teman-teman, itu saya diemin dulu sekitar 15 menit dalam kondisi tertutup rapat ya teman-teman. Dan ini mau saya proofing, saya pindahin ke dalam loyang. Saya pakai loyang roti tawar yang besar gitu ya teman-teman, tapi kalau untuk ukuran sentimeternya jujur saya lupa. Nah ini loyangnya udah saya olesi margarin ya teman-teman, biar nggak lengket nanti ketika ngeluarin rotinya. Nah ini untuk adonan saya bagi dua ya teman-teman biar hasilnya bagus. Karena dulu waktu awal-awal belajar bikin roti tawar itu saya nggak dibagi rata gitu ya teman-teman, jadi rotinya hasilnya peyang kayak pala saya. Jadinya itu ada yang tinggi sebelah gitu, jadi kayak nggak lucu aja gitu ya, nggak bagus, nggak lucu lagi. Ini saya proofing sekitar 1 jam ya teman-teman, 60 menit ditutup rapat. Pokoknya semua tergantung kondisi suhu udara di rumah teman-teman ya. Kalau lagi panas banget, kurang dari 60 menit pasti juga udah naik gitu ya adonannya 2 kali lipat. Nah ini saya mau panggang ya teman-teman. Nah ini tuh ceroboh banget ya, harusnya ini tuh loyang untuk roti tawarnya itu dialasin sama loyang datar biasa gitu ya teman-teman. Jadi nggak kayak gini terguling Anda, gimana sih Yulia?
Untuk ovennya udah saya panasin ya teman-teman, tadi sekitar 10 menitan itu sampai dapat suhu 200 derajat. Jadi untuk api kompornya itu saya sampai yang paling besar sampai maksimal. Nah, untuk durasi panggangnya ini rotinya saya panggang sekitar 20 sampai 25 menit. Tapi kembali lagi tergantung sama kondisi oven teman-teman semua. Kalau pakai oven listrik sih saya pikir 20 menit juga udah udah mateng ya teman-teman atas bawah. Nah, ini saya cek dulu kira-kira udah matang apa belum. Terus saya ngelihat kayaknya bagian atasnya belum terlalu kecoklatan gitu ya teman-teman. Jadi saya masukin lagi, saya tunggu sampai benar-benar kecoklatan dan alhamdulillah ini udah matang sesuai yang saya mau ya teman-teman. Dan lanjut deh, ini saya olesi sama margarin. Dan untuk bagian motong si rotinya ini saya tunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Jadi kondisi si rotinya itu udah benar-benar set. Jadi pas dipotong tuh dia udah kokoh gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman, dari tadi ternyata saya belum menyapa teman-teman semua, belum nanya kabar teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan segala kebutuhannya, dilancarkan segala urusannya. Insya Allah apapun yang menjadi hajat teman-teman semua, Allah ijabah, amin. Dan ini ya teman-teman, untuk kondisi rotinya, ini tuh saya biarin semalaman, baru besok paginya saya potong kayak gini ya teman-teman. Terus tinggal dipotong sesuai ukuran yang kita mau aja. Untuk rotinya kalau bisa sebaiknya disimpan di wadah tertutup yang kedap udara gitu ya teman-teman, karena musuhnya dari roti itu tuh udara ya teman-teman. Jadi kalau dia kena atau terpapar udara terus menerus, nanti rotinya tuh bisa jadi keras gitu. Tapi kalau ditutup di kalau pakai wadah tertutup gitu ya kedap udara, itu insya Allah bakal lembut gitu ya. Dan ini rotinya tuh saya simpan di kulkas, nanti ketika mau dimakan tinggal ditaruh di suhu ruang, nanti insya Allah tetap dalam keadaan lembut ya teman-teman. Nah, oke deh teman-teman, videonya sekian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, selalu support channel YouTube saya. Pokoknya segala kebaikan teman-teman insya Allah menjadi kebaikan kembali buat teman-teman semua ya. Dan mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.